Matius 12 ayat 36. Setiap kata sia-sia akan dipertanggungjawabkan di hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu juga engkau akan dihakimi. Shalom semuanya, senang sekali saya bisa menjumpai teman-teman kembali di channel Ivi Lewihana bersama saya Ingvi Rizky Ramadan yang merupakan suatu channel kesaksian dari saya seorang murtadin ya. Dari saya sebelum mengenal Tuhan sampai hari ini semuanya sudah ada dan saya tuangkan di kehidupan sehari-hari saya dan juga banyak mujizat terjadi, juga pergumulan saya semuanya ada di channel saya ini. Buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih, yang sudah komen, like dan share, saya ucapkan terima kasih juga. Dan buat teman-teman yang baru mengenal saya ucapkan salam kenal dan salam hangat dari saya. Dan itulah yang mendasari kesaksian saya kali ini, yaitu di Matius ayat 12 tadi, setiap kata yang sia-sia. Dan sebelumnya saya ini lagi ada di suatu perumahan ya, yang ada di kota Surabaya ya. Habis pulang kerja saya pengen muter-muter ya untuk menghilangkan suntuk. Saya senang lihat rumah-rumah di sini gitu. Dan juga jalannya itu kan enak, jadi saya senang dan saya mengingat suatu kejadian tentang kata-kata yang sia-sia. Kemudian saya berhenti dan saya ingin menceritakannya sama teman-teman. Semoga cerita saya ini bisa memberkati dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kata sia-sia, kata-kata kotor juga bisa dikatakan kata-kata yang sia-sia atau kata-kata yang tidak ada artinya, yang membuat orang tidak memberkati orang juga bisa dikatakan sebagai kata sia-sia. Dan saya di sini sih pengen menceritakan tentang pengalaman saya, apa yang saya alami tentang kata sia-sia. Ya, saya diingatkan sama seorang teman ya. Teman saya itu pernah WA sama saya, "Vi, apakah kamu pernah meso?" ya. Saya orang Surabaya. Orang Surabaya pasti mengerti artinya meso, ya. Bahkan dikatakan bahwa duduk uang Surabaya le ora meso. Ya nggak ada yang mengatakan seperti itu sih, tapi itu hanyalah joke atau pernah sih teman-teman saya atau perkumpulan saya mengatakan seperti itu, ya. Ya meso iku ya wis bahasa Surabayaan, ya. Jadi saya nggak pernah mengerti bagaimana dan apa yang mendasari bahwa meso itu sesuatu yang salah atau yang berdosa, ya. Tetapi yang menurut hikmat yang saya tahu bahwa sebenarnya menurut firman Tuhan, meso ini digolongkan dengan kata sia-sia, ya. Karena kata-kata itu tidak memberkati dan juga konotasinya juga negatif dan bisa menyinggung hati seseorang, ya. Jadi saya ini sales ya. Kerjaan saya itu keliling di jalanan gitu dan teman-teman saya ya itu memang kebanyakan juga yang meso itu adalah hal yang biasa ya, asalkan itu tidak serius gitu loh, bercanda gitu ya maksudnya ya, candaan biasa gitu, candaan biasa. Jadi apalagi saya ini orang yang termasuk yang humoris, yang bisa membuat suasana itu pecah, yang membuat anak-anak teman-teman saya itu ketawa ya dengan candaan saya. Ya, saya orang yang sangat hobi meso dan bercandaan yang mengandung konotasi negatif ya, mengandung pornografi juga, itu sudah biasa saya lakukan. Nah, beberapa bulan yang lalu
Sebelum saya membuat channel YouTube ini, ya, itu saya belum benar-benar bertobat. Artinya itu maksudnya saya masih tidak 100% taat kepada Tuhan. Karena yang dinamakan ketaatan itu adalah 100%. Ya, misalkan Sarah dan Abraham, jikalau dia taat 100%, pasti tidak akan lahir Ismail yang akan menjadi dua bangsa, yaitu bangsa Ismail dan juga bangsanya Ishak. Ya. Tetapi karena Abraham dan Sarah tidak taat 100%, maka lahirlah Ismail. Yang dinamakan dengan ketaatan adalah 100%. Sama seperti kehidupan saya tidak taat 100% ya. Ya, jadi sebelumnya itu juga saya ini suka, entah saya sudah menceritakan apa belum ya, bahwa saya ini pernah ditegur sama anak saya, Hana, gitu ya. Hana ini suatu kali bertanya sama saya, "Mama ini pasti kalau di tempat kerja pasti mesoan, ya kan?" Saya bilang enggak gitu, Mama nggak pernah meso gitu. Saya bohong ya teman-teman ya, karena nggak mungkin saya bilang iyalah Mama hobi itu, bahkan Mama itu setiap hari meso gitu kan, nggak mungkin ya kan. Sedangkan setiap hari saya suruh anak saya untuk baca firman, saya suruh dia berdoa, saya ajak dia beribadah ya. Nah, terus kemudian anak saya bilang gitu, "Mama ini suka mengatakan hal yang sia-sia, kata-kata kotor. Gak boleh, Ma. Mama, aku tahu Mama bohong. Kenapa? Teman-temannya Mama aja meso semua, pasti Mama juga meso gitu." Enggak lah. Terus si anak saya bilang, "Bohong dosa loh, Ma masuk neraka." Saya diam. Saya diam aja gitu. Nah, terus Hana melanjutkan lagi. "Mama juga merokok kan?" gitu. Saya langsung tersentak gitu. Tahu dari mana ini anak gitu. Terus enggak, Mama, saya bilang, "Enggak, ngapain? Itu rokoknya teman Mama," gitu. "Enggak, itu orang di tas Mama setiap hari." "Mana ada tuh rokoknya teman Mama di tas Mama setiap hari?" "Iya, itu rokoknya teman Mama ketinggalan di tas," gitu. "Mama ini selalu bohong," gitu. Dan ketika saya bohong, dia itu tahu, dan Hana itu kayak apa ya, perasaannya tuh kayak sakit gitu loh ya, terus di kasur, terus cemberut gitu. Mama juga pulang pagi, Mama mabuk kan gitu. Terus saya diem lagi. Nah, terus ya saya nggak bisa bilang iya, nggak bisa bilang enggak ya. Terus saya juga nggak bisa bilang mengapa saya melakukan itu gitu. Ya. Saya cuma bilang sama Hana bahwa ya, Mama mengakui semua itu, tetapi Mama mau berubah, Mama mau ikut firman Tuhan dan kembali pada Tuhan untuk meninggalkan semuanya itu. Ya itu berat banget ya. Berat banget karena sebelum saya benar-benar 100% meninggalkan segala kebiasaan buruk saya itu, saya sebenarnya ingin menceritakan sama anak saya bahwa apa yang saya rasakan sehingga saya melakukan hal itu. Ketika saya sudah stres ya, sumpek, dan hati saya dan banyak masalah, dan saya merasa nggak ada satupun orang yang mengerti kehidupan saya, nggak ada satu orang pun yang mengerti perasaan saya, meskipun saya juga sudah memiliki komunitas sel dan juga memiliki pergaulan sama teman gereja, tapi saya juga memiliki pergaulan yang buruk ya. Demikian dikatakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi saya
juga memiliki pergaulan yang baik, memiliki pergaulan yang buruk. Saya memiliki kebiasaan yang baik, beribadah, membaca Alkitab, melayani, tapi saya juga memiliki kebiasaan yang buruk. Otomatis ketika saya ini seneng suasana nightclub ya, karena di sana saya merasa apa ya? Saya merasa ada yang memperhatikan ya. Ketika saya minum ya, minuman keras, merokok, dan kemudian saya memiliki lawan bicara, kan saya nggak sadar. Jadi saya ini tipe orang yang kalau mabuk saya cerewet ya. Semua apa yang saya rasakan di dalam hati saya, yang saya nggak bisa luapkan, yang saya nggak bisa ungkapkan, saya diam, saya tahan, saya pendam di dalam hati saya, itu saya keluarkan semuanya ketika saya sudah minum gitu ya. Dan seketika itu saya merasa lega, dan besok paginya saya nggak pernah sadar apa yang saya katakan ya, dan apa yang saya lakukan di dalam sana. Biasanya teman saya yang akan menceritakan apa yang saya lakukan seperti itu. Nah, pada sampai akhirnya saya nggak tahu kenapa Hana itu tiba-tiba begitu marah, dan akhirnya saya itu diabsen ya. Saya itu diabsen, kebiasaan buruk saya, apa yang harus saya ubah itu saya diabsen sama Hana. Oke, kalau gitu mama udah berubah ya, nggak mau ngerokok lagi gitu. Mama itu dosa, mama itu ibadah, mama itu baca firman, mama itu nyuruh orang ibadah, mama nyuruh orang baca firman, tapi mama nggak melakukan firman. Percuma mama nggak lakukan firman, tapi mama baca firman, itu percuma gitu. Kata-kata itu membuat saya merasa sakit ya, karena anak yang saya kasihi lah yang kecewa sama saya gitu. Akhirnya saya kembali kepada Tuhan. Saya berdoa supaya saya bisa menguasai diri saya untuk tidak datang ke nightclub itu ya. Itu sangat berat teman-teman ya. Sangat berat karena memang biasanya saya kalau sumpek gitu ya tinggal WA teman saya, dan banyak ya teman saya yang ngajak untuk ke tempat situ ya. Pulang-pulang dapat duit. Besok kerjanya itu ngantuk, mata saya merah gitu ya, di jalan ngantuk. Tapi saya orang yang profesional ya, meskipun apapun yang terjadi saya tetap kerja dengan baik gitu ya. Walaupun ngantuk ya. Akhirnya setelah saya sudah tidak melakukan itu, nah yang tinggal adalah kata-kata kotor. Jadi ya tinggal mesoan tadi ya, itu udah menjadi kebiasaan, udah menjadi habit ya, udah menjadi gaya hidup sehari-hari ya, hal yang biasa. Nah, ketika Hana protes lagi, saya nggak boleh meso, itu aduh luar biasa itu ya. Ketika saya oke, mama janji mama nggak meso gitu ya. Oke ma, aku nggak tahu ma ya, tapi Tuhan tahu. Nah, saya nggak menyangka setiap saya pulang kerja, Hana itu absen. Mama hari ini mesonya berapa kali? Waduh, 1 hari ya. Saya jujur gitu. Oke, mama mesonya 10 kali. Wah, dia marah. Aku dicubitin ya, saya dipukulin gitu. Nah, katanya suruh jujur. Oke, besok harus berubah ya, iya. Besoknya ya saya tuh udah niat nggak mengucapkan kata-kata itu, nggak bercandaan, kan nggak enak ya kok. Saya merasa jadi orang yang garing, saya jadi orang yang nggak biasanya, yang bukan diri saya gitu. Nah akhirnya ditanya lagi sama si Hana itu setiap hari, berapa kali ma? Ya mama kelepasan, udah 6 kali hari ini. Oh saya dicubit lagi. Berhari-hari digituin, kelepasan terus. Akhirnya lama-kelamaan saya bilang sama Hana, iya sabar dong, semua itu proses. Mama janji suatu hari nanti mama nggak akan mengatakannya lagi. Akhirnya sampai hari ini juga saya tidak sadar kalau saya itu sudah tidak pernah lagi mengatakan kata-kata yang kotor, kata-kata yang sia-sia ya. Dan bercandaan saya juga ketika saya
bercanda itu kadang-kadang langsung apa ya, kayak saya rem gitu ya. Saya rem gitu. Oh iya, saya nggak mau lagi. Saya nggak mau lagi mengatakan hal-hal yang kotor, yang sia-sia. Saya bersyukur Tuhan pakai anak saya untuk menegur saya, untuk membentuk saya, dan ketika saya tahu, saya juga nggak sengaja membuat channel YouTube ini ya. Saya tidak menyangka, saya juga tidak berencana untuk memiliki sebuah channel, dan juga saya nggak pernah mengerti bahwa saya juga diundang untuk kesaksian di beberapa channel YouTube teman-teman, saudara-saudara ya, di channel-channel Kristen. Bagaimana perjalanan saya untuk mengenal Tuhan sampai hari ini itu. Jadi anak saya bilang, "Tuh kan, apa?" Aku bilang, "Kenapa mama harus bersih kata-katanya?" Karena ternyata Tuhan pakai mami ini untuk bersaksi, memuliakan nama Tuhan. Nah, kalau mulutnya mami nggak bersih, mulutnya mami nggak suci, nggak kudus, bagaimana mami mau dipakai Tuhan lebih lagi gitu. Ya, ketika itu saya merasa seperti ditusuk pedang gitu ya. Dan itulah kesaksian saya, bagaimana saya bisa lepas dari dosa lidah ya, dari dosa kata-kata yang sia-sia, dan juga Tuhan mengingatkan saya tentang hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Bahwa ketika saya, meskipun saya bercanda, tetapi ketika saya bercanda itu dan tidak sengaja saya mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, yang seronok, dan juga yang mengandung kutuk, maka itu akan terjadi atas kehidupan saya. Dan itu pasti akan merugikan saya dan merugikan orang-orang yang bersama dengan saya. Jadi saya tetap bangga menjadi arek Surabaya, walaupun saya tidak meso lagi. Dan saya percaya teman-teman di luar sana juga pasti akan setuju bahwa kita semua tidak perlu meso-meso untuk bercanda, tidak perlu meso-meso untuk mengeluarkan amarah, ya. Kalau kita marah, cukup diam, cukup ungkapkan saja apa yang membuat kita marah, dan berdoa. Biarlah lidah kita menjadi lidah yang penuh berkat dan memberkati orang, bukan sebaliknya. Demikian kesaksian saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang menyaksikan. Saya ucapkan selamat sore, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Shalom.